Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, jumpa lagi di channel PLTS Kang Awang. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih saya sampaikan kepada rekan-rekan yang sudah bersedia untuk mampir dan mendukung channel saya. Rekan-rekan, pada kesempatan hari ini saya sedang bersilaturahmi ke tempat salah seorang sahabat saya, udah lama gak ketemu ya, namanya Om Aris Ribut Arisno. Ribut Arisno. Biasa dipanggil Om Aris. Ya, ini lokasi berada di daerah Bekasi ya. Bekasi Barat. Bekasi Barat. Gimana Perbatasan kabarnya? Jakarta Timur. Gimana kabarnya Om Aris? Alhamdulillah. Ya teman-teman, ini beliau ini dokternya inverter dan MPPT. Juga Bisaan. dokternya printronik. Masih sekolah, Pak. Printronik, iya. Printronik ya. Jadi nanti kita bedah ya dalamnya apa saja kegiatan Om Aris ini di rumahnya terkait dengan perangkat-perangkat yang beliau garap nih, beliau betulin. Nah, di samping itu juga kita akan ngobrolin tentang PLTS beliau. Awalnya tuh saya coba-coba, Pak. Awalnya itu saya punya UPS, kerjasama dengan perbankan dulu ya kan. Kemudian saya dikasih UPS rusak, bisa benerin jadi, tapi kapasitasnya kan kecil ya. Nah saya bingung di rumah buat apa, server tidak ada, peralatan yang membutuhkan backup tidak ada. Akhirnya saya kepikiran tahun 2019 apa 18 dulu kan pernah ada mati lampu, Pak, Iya. Jawa. Oh iya, betul. Punya saya pakai jet pump. Oke. Saya nggak ada toren, teman-teman. Iya. Ketika saya pulang nggak ada air, waduh, Baru terasa. terasa banget. Butuh macam-macam, kosong lagi air. Tetangga juga nggak semuanya pemakai pump, Pak. Iya. Jadi banyak yang numpang ke SPBU. Ada juga sampai beli apa namanya genset. Jadi itu awal ceritanya. Awal cerita. Nah, saya merasa tersiksa saat itu. Waduh, udah rumah belum ada toren, mati lampu lagi. Nah, dari saat itu saya jadi kepikiran, kalau seandainya nih jet pump saya tarik dengan peralatan baterai, inverter atau UPS saat itu ya, kayaknya nggak sampai gitu ya. iya, nggak harus beli apa pompa apa genset ya. Genset kan sama aja saya beli juga di sini jarang mati lampu, Pak. Iya. Kebutuhannya buat apa? Awalnya di situ. Akhirnya saya belilah bukan beli, saya dikasih UPS yang memanfaatkan itu. Kemudian saya belikan baterai yang ukurannya besar, ternyata nggak bisa narik. Waktu itu saya belum kenal tuh dengan inverter. Itu awal 2020. Jadi baru UPS ya. akhir. Itu UPS kapasitas berapa watt untuk pemakaian? UPS itu sekitar 1600. Oh. 1600. Tapi realnya itu sekitar 1200 kalau nggak salah. Baru kemudian masang Panel. Nah, lanjut kemudian saya beli baterai. Pakai UPS, nariklah jet pump ketarik, tapi suaranya kasar, Pak. Saya nggak ngerti istilah apa PSW, apa. Oh iya. Ya gelombang-gelombang masih culun lah, ya kan. Walaupun saya pegangannya dulu peralatan perbankan masih nggak ngerti. Nah, karena rasa penasaran saya, akhirnya yang penting bisa narik aja gitu kan. Bisa narik, akhirnya saya belikan panel surya untuk tambahan ketika mati lampu nanti masih ada backup. Nah, cuman saya nggak, waktu itu saya cuma keingat satu hal. Dulu waktu saya masih sekolah kelas 5 kelas 6 SD, diajarin sama Pak Guru bahwa ini panel surya bisa menghasilkan listrik. Tapi saya nggak tahu nih, ternyata di pada saat itu ternyata ada yang jual panel surya dengan kebutuhan untuk kayak pribadi atau bisa dinikmati kayak sekarang lah gitu awal-awalnya. Akhirnya saya beli satu panel mereknya Sungaluk, langsung di Sungaluknya itu di Serpong. Berarti ini tahun 2020 pembelian pertama panel ya? Awal sebelum Covid. Oh, sebelum Covid. Sebelum Covid kayaknya 2019 berarti. Oh iya.
Dapatlah saya panel surya merek Sungaluk ya. Saya pasang. Berapa WP dulu pertama? Ini 360 Satu lembar. satu lembar. Poli. Saya nggak tahu nih poli apa, mono apa, taunya poliponik sama monoponik, ya kan? Atau mono atau stereo di bidang audio kan? Iya, iya. Nah udah, habis itu saya pakai aja udah. Katanya yang bagus mono, cuma mono kan ditawarinya mahal. Akhirnya udahlah poli aja. Kata dia, ini kalau poli ketika cuacanya mendung itu lebih bagus dibanding mono. Kalau mono ketika cuacanya panas-panas terus dia lebih bagus. Akhirnya saya kepincut dengan yang poli. Nah setelah itu saya pakai, cuman setelah saya pakai ya baterai hampir tiap hari penuh terus, dan pemakaian kayaknya tergiur nafsu, Pak. Iya, iya. Dulu awal baterai itu berapa Baterai cuman pakai baterai mobil. Oh, oke. Awalnya itu pakai baterai Main mobil. 24 volt. 24 volt, Berarti baterai dua mobil yang baterai kecil. ya? Iya, saya ada baterai bawaan mobil, aki mobil satu, sama satunya lagi baterai aki mobil juga, cuman saya beli baru. Yang saya tujuannya untuk dipasang di situ. Udah saya pasang, tapi tiap hari penuh terus. Saya bingung nih buat apa. Ya, akhirnya buat lampu gimana? Kayaknya kurang-kurang inilah. Akhirnya saya nambah tuh, nambah. Ya pada intinya belinya rancu, Pak, karena awalnya kan saya beli satu dengan ukuran 360 WP. Pembelian kedua saya cari di online. Dapatlah yang 320 ya kan, harganya sedikit. Nah udah, akhirnya awalnya beli 2, 4, 6, 8, akhirnya terkumpul sampai 14 di tahun 2020 pertengahan. 14 baterai dengan total kapasitas itu kisaran 24 kWh. 24. Tapi VRLA. Oh iya. Dulu Itu belum ada level sudah 4. berapa ininya pada saat 24 itu panel di atas? Dan panel terkumpul di saat itu sekitar 8 lembar. Kali 300. Kalinya itu yang Pak, ada yang 450, Campur ya. ada yang 320, pokoknya racun, makanya kan ya Gado-gado. Makanya saya mau upgrade ke sistem 48. Bingung, Pak. Sistem 48 itu kan nanti harus di seri. Iya. Karena sekarang saya output dari panel itu mainnya kecil, Pak. Saya lebih baik membesarkan kabel dari atas daripada harus kabel ukuran kecil, tapi nanti SCC yang kerja berat. Dulu waktu awal-awal saya seri, Pak. Jadi dari panelnya itu sekitar 70 sampai 90-an volt. Masuklah ke MPPT. Nah, dari MPPT kan kabel kan kecil ya. Cuman saya rasa kok kayak gini. Ini MPPT saya kok biasa dengan produksi sekian watt. Panasnya nggak sepanas ini kok jadi panas banget. Kenapa? Nah, iya dulu. Jadi baru paling berapa jam udah panas banget, kipas nyala gitu kan. Padahal udah saya custom. Nah, akhirnya saya dapat kesimpulan bahwa semakin kecil tegangan panel surya, semakin mendekati dengan baterai, maka kinerja si MPPT ini dia semakin ringan, Semakin bagus ya. tapi iya semakin bagus. Cuman Karena hanya sedikit ya. iya, selisihnya hanya sedikit. Cuman minusnya adalah semakin kecil tegangan maka harus semakin besar baterai kabelnya. Kabel harus gede. Kalau kecil ya panas. Iya. Lossnya banyak, makanya saya berbanyak kabel, udah nggak apa-apa. Betul. Yang penting SCC awet. Alhamdulillah itu udah tinggal pakai aja, udah nggak saya pernah apa-apain. Jadi itu dari awal ya semuanya. Dari awal itu makanya sekarang mau upgrade ke 48, Mas. Waduh, orang lain pada pakai 48 nih. Aduh, saya malas nyusunnya. Ini per hari tadi berapa? Hampir 10-an ya? 10 kWh. 10 kWh. Paling Mbak ya sekitar 10 sampai 12. 8 panel itu berjalan ada 2 tahun. Oke. Sampai saya sempat bikin konten dulu bisa bertahan sampai 15 tahun ya. Jadi panelnya yang penting. praktis sudah nggak pakai PLN. Sama sekali enggak, 24 jam. Tapi tetap kita punya backup PLN ini masih. Tetap biasanya saya pakai backup PLN itu ketika ada trouble ya kan, misalkan ada masalah inverter atau apa, mau nggak mau kan butuh listrik ya, baru saya pakai Token ya. Atau hujan lebih dari 2 hari, misalkan nih sekarang mendung nggak penuh, besok mendung nggak penuh, hari ketiga saya nggak mau ngambil resiko, pakai PLN kayak gitu. Jadi dengan beban harian sekarang ini 10-an ya, 10 kWh maksimal 10 sampai maksimal 15. 10, iya, selama 24 jam. Siap-siap. Gitu. Nah, teman-teman, di tempatnya Om Haris ini beliau biasa bongkar-bongkar ini di belakang kita ini. Ini ada beberapa inverter, ini pasien-pasien beliau di belakang juga masih ada. Dan di dalam juga masih ada yang dikerjakan juga dibongkar. Ini bahkan baru datang juga nih paket.
Ya Om. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya. Kalau sebenarnya kalau yang di PLTS ini mah udah nggak ada ini ya. Maksudnya nggak ada maintenance atau yang itu. Kalau di atas tergantung posisi ya. Kalau posisi kita bagus, itu posisi yang bagus kan miring ya, begini ya. Itu maintenance-nya ada tapi sedikit. Tapi kalau posisi kita ya rata, pasang panelnya rata, itu harusnya lebih sering kita bersihkan karena debu ada hujan kan dia menggenang, Ngendap ya. ngendap. Mungkin ya 2-3 bulan lah kita bersihkan. Tapi kalau miring mah enak Pak. Nah punya saya tuh ada sebagian yang miring, ada sebagian yang rata. Nah yang miring itu kondisinya masih bagus. Nah yang rata udah kayak ada gambar peta aja. Betul. Jadi ketika malam hujan, Tapi hanya tampilan di atasnya aja ya. Kalau secara performansinya kan masih tetap. secara performance ya ada sih penurunan ya, tapi ya nggak begitu signifikan lah. Dengan kondisi pas terakhir itu begitu baterai full itu bisa sampai 3 hari. 3 hari. Siap. Karena pemakaian saya kan paling 10 kWh. Ya. Dengan sekarang punya baterai 20. Baterai saya kisaran 25 kWh lah. Anggaplah 25 kWh. Oke. Nah, udah gitu kan sekarang 10 kWh. Misalkan ya hari ini bisa pakai 10 kWh, besok walaupun mendung total kan setidaknya 4-5 kWh dapat, Pak. Betul. 4-5 kWh. Ya di atas 3 lah. Rata-rata di atas, walaupun benar-benar mendung masih di atas 3 total pendapatan. Jadi kebantulah walaupun sedikit. Betul. Jarang sampai di bawah 1, jarang banget. Iya. Untuk kawasan di Jakarta ya. Om Aris ini udah nggak pernah mikirin lagi bayar PLN dong ya? Udah nggak pernah beli token? Sementara sih belum. Cuma kadang-kadang saya lihat teman-teman yang disamperin orang petugas PLN itu kan, loh kok saya nggak pernah disamperin ya. Karena saya nggak pakai on grid Pak, saya full off grid. Betul. Udah gitu kan kelihatan di sini. Jadi ada orang mau ngecek ke rumah saya, langsung ini loh PLN kita. panel saya di depan persis ya kan. Harusnya kalau dia ngerti kan udah, oh ini panel surya berarti hubungannya sama listrik. Siap. Ini kesibukannya Om Aris ini. Di bengkelnya beliau Berantakan tempatnya. banyak pasien. Nah, kita lihat di sini. Audionya nih. Wow, Skill akustik nih. Mantap nih. mantap. Yang penting ini, Bekerja sambil full musik. musik. Ini beliau ini adalah Kuli dokter bangunan. printer. Printernya apa Om? Printronic. Printronic ya? Apa itu Printronic? Printronic itu printer untuk cetak pajak tanah. Kalau kita punya lahan atau apa kan setiap tahun dikasih apa namanya tuh, kayak biasa lah pajak tanah PBB. Ini khusus kayak gini, cuman ramennya setahun sekali. Ketika mulai ini pajak mau habis ya? Mau habis, Orang rame-rame bayar. Nah bayarnya itu kan pakai apa, kertas. Oke. Kita dapat kertas tagihannya. Iya. Ini pasien inverter ya? Inverter dari punya Pak yang punya polisi nih di Tangerang. Oke. Udah custom hybrid tapi dijadikan apa ya, SSC-nya nggak difungsikan karena bolak-balik rusak orangnya. Oh udahlah pakai SSC eksternal, makanya jadi di custom sekarang. ya kan. Ini finalnya digedein tuh. Wow. Tuh finalnya gede biar sama beban-beban aman, Lebih kuat. Nah Kapasitas berapa ini? 5.000. Nah, ini main 48. main 48. Ini biasanya di sini kan transistor ya. Ini hanya segini saja udah bisa. Kecil banget ya, cukup ya. Iya. Jadi nggak terlalu berat ya. Udah nggak terlalu berat. Siap. Kilonya nggak ada. Om, ini izin saya Siap. ambil gambarnya ya Om. Silakan. Sorry tempatnya berantakan. Ini bengkelnya Om Aris. Untuk PLTS beliau. MPPT-nya. Sorry tempatnya beginilah. Ini Pakai apa nih Om MPPT-nya? ini MPPT-nya. MPPT dua-duanya ya? Ada 2 MPPT. Yang satu Yang ini kapasitas 80 ampere, yang ini 40 ampere. Main masih di 24. Oh, Baterainya masih bertahan dengan 24. Iya, Siap. soalnya males custom mata saya. Oh, sip. Harus dirombak sistem Kemudian panelnya. Ini lemari apa Om?
Ini bukan lemari nih, ini printer Printronic. Oh, Serinya P710. saya pikir ini lemari dalamnya baterai. Terus baterai taruh Betul, mana? memang baterai. Nah, Oh, itu gitu. karena ini desainnya tadinya baterai saya kan berantakan ya, daripada saya beliin rak baterai karena saya sistemnya tuh per apa namanya? Per sel ngerakit sendiri kan ribet ya. Rapihnya kurang akhirnya. Siap. Udahlah, ini ada box printer nganggur saya pasang di sini. Jadi sekarang yang terpasang berapa Om? 1200 ampere 24 volt. Kita kasih tunjuk. Yang ini Nah, intip. tuh ini 16 sel, ini 16 sel. Ada 2 kali 16 sel. Dan saya tidak memakai BMS, jadi hanya memakai dua balancing. Oh, hanya pakai Ini balancing. balancingnya seperti ini tuh. Biasa itu yang 5 ampere sama ini model trafo. Model induktor. Oke. Ini karena berangkasnya penuh rahasia, harus pakai password nih, jadi nggak bisa. Ya, sembarang orang. Ini tidak Di bawah ada banyak kok di bawah. tidak boleh sembarang Ada orang boleh melihat. 64 sel. Wow. Di bawah 64 sel itu kabelnya berseliweran banget itu karena buat Sip. balancing. Iya. Udah jangan dibuka kalau susah Om. Bisa. Kalian nggak rapi lah, pokoknya sel kepasang belum sempat ngerapiin. Untuk PV sudah berapa? PV sekitar 3.600. PV 3.600. 3.600. Bisa terhitung nggak Om penghasilan per hari berapa kWh? Dari 3.600 ya. Tergantung beban pemakaian. Kalau hasil dari PV Tergantung beban pemakaian. Misalkan pemakaian saya kan rata-rata antara 6 sampai 10 kWh selama 24 jam. Iya, betul. Kalau lagi 10 kWh ya pemakaian banyak, itu pendapatan dari sini pun sampai sore Naik bisa ya. sampai totalnya bisa sampai 11-an lebih. Ini kan sistemnya 24 ya. Sobat, Dibikin berapa maksimal floatingnya? floatingnya di sini bisa dicek langsung. Ini udah floating semua nih dari jam 11. Nah, tegangan sekarang 39 karena udah floating. Yang ini malah 47 lebih. Nah, 47 ya. Itu 47 volt itu dari PV. Panel, Dari PV. arusnya 0. Oke, udah nggak ngalir ya. Ya udah nggak ngalir. Baterai 29,2. Oh, 29,2. Yang ini Yang 29. ini baterainya di 29,3. 29,3. Jadi dua-duanya sudah Sama, udah floating. ini Cuman berarti produksi PV nganggur dong jam segini udah. ini 11 ampere nih. Ini doang yang kerja. Ya, biasa kan ada alat-alat kerja, Pak. Alat-alat kerja Baru sama mulai, ada AC ruangan juga. Oke, ini di tempatnya dokter inverter pakainya yang high teman-teman. Baik. PSW Ini, FPC D1000 3000P. D itu kan Kapasitas. digital. Kapasitas 3000 watt. 3000 itu maksudnya apa digital tuh? digital mungkin di ini aja sih, mungkin dia ada tampilan tampilan displaynya displaynya, digital ya. itu doang sih kelebihannya. Di Cuman sini kelihatan itu berapa pemakaian? pemakaian sekarang di 228 sampai 300 watt tuh, 300 watt. Oh, yang itu ya. 200 sampai Itu emang nggak 300. nyala ya ininya ya? Oh, 300. Oke, kelihatan. 300. 350-an watt. Malam sampai? Malam kalau yang ngeri kan lagi naikin jet pump nih, misalkan nih, jet pump. Bentar. Coba panteng. Ini sekarang lagi coba nyalain jet pump. Tuh, naik dia pasti. Oke, 1000 lebih. ya. Itu baru jet pump, belum yang lain-lain. Belum Kalau malam AC kan ya? banyak lampu. Ini colokan apa? Itu untuk USB Oh, tapi nggak dipakai ya? nggak dipakai. Jadi biar nggak kena karat, saya tutup. Kenapa pilihannya pakai high? Efisien. Alasannya kenapa? tuh? Efisiennya tinggi. Lebih efisien dibanding dengan yang low frequency. Terus lagi ini saya tutup nih. Di sini saya tutup pakai plastik tuh kan ada udara ya, udara keluar masuk. Di sini saya tutup pakai plastik. Di atas Supaya? saya tutup. Di sebelah sini pun saya tutup. Oh. Di sini bisa terlihat. Jadi kalau orang lain kan udah dibuka ya, saya tahu. Ini malah lebih aman Ini dari ditutup debu ya? Iya, ini saya tutup. Jadi yang dibuka itu cuman ada 2 titik, atas sama bawah. Oke. Nah, itu titiknya ini, di mana titiknya ini dia lurus dengan pendingin. Kemudian pendingin itu lurus dengan bagian kipas di sebelah sini. Keluarnya. Iya, jadi begitu kipas nyala, Angin masuk. fokus banget. Jadi kipas langsung terfokus ke arah heatsink.
Makanya begitu nyala di sini pegang panas banget, hembusan udaranya benar-benar maksimal. Jadi udara itu lewat hanya untuk mendinginkan heatsink ya? Langsung menginginkan Langsung heatsink. ngenain heatsink? Langsung ngenain heatsink. begitu. Kalau yang sini juga sama heatsink sama trafo. Ya, ya. Ini di dalamnya ada berapa kipas? Dua Ya, atas bawah sebenarnya ya? sebelah sini. Nih ada dua. Oke, siap. Panas banget kan? Ini sekarang nyala fan-nya. Ya, ini terasa panas. Dia fan ini akan menyala di temperaturnya 55 derajat dan akan mati di 47. Oke. Ini beban sudah turun 200. Ini fan masih mendinginkan heatsinknya ya teman-teman. Masih proses pendinginan, ini belum mati. Ada pesan-pesan nggak Om buat yang teman-teman pengen masang nih? Ojo kaya wong susah lah. Simpel wae, Pak. Ojo kaya wong susah. Nek wani ojo beti-beti, nek anu beti ojo wani-wani. Oke. Istilahnya kalau PLTS itu mahal, Pak. Mahal. Tapi Jadi mahal. kalau teman-teman saya Mahal. translate tuh ya. Iya. Jadi kalau nggak berani jangan diberani-beraniin, ya kan? Kalau takut jangan berani-berani. Iya. Tapi kalau berani jangan takut-takut. Jangan takut-takut. Bener ya? Bener. Karena itu lebih ke hobi, Pak. Kalau orang pasang PLTS itu yang saya perhatiin ya, itu kalau bukan orang yang memang dia banyak duitnya, ya karena hobi. Tapi kalau yang setengah-setengah, yang saya bilang tadi, kalau takut ya udah Nggak usah berani-berani. udah nggak usah berani-berani. Kalau berani udah jangan takut-takut. Itu orang yang setengah-setengah. Jadi mau maju nggak gitu. Jadi, karena dia minim pengetahuan. Tapi kalau kita memang seneng basic kita di elektronik, atau kita seneng dengan seperti ini ya, apalagi kebanyakan orang yang menikmati usia tua, Pak, mungkin pensiun, ya kan, pensiun mereka pasang PLTS, jadi menikmati, oh iya nih pendapatan saya nih, ya kan, kipas nyala, SCC nyala, tetangga mati lampu kita tidak, gitu kan, untuk yang di luar-luar kan. Nah, itu merupakan kebahagiaan tersendiri yang tidak bisa kita. Dan Bandingkan. estimasi lifetime-nya Om, bisa ditebak nggak kira-kira ya? Saya itu mengkutip dari seller ya. Pertama, penjual panel surya, mereka mengklaim ada yang mengklaim 10 sampai 25 tahun. 20 tahun lah. Ya. Nggak tahu bener apa nih. Oh, ini 10 tahun garansi apa? Garansi fungsi. Jadi kalau nanti selama 10 tahun ada kendala, mungkin fungsinya itu bisa dibantu untuk dibenarkan. Garansi fungsi, bukan garansi tuker ya, bukan. Ya, betul. Terus untuk baterai itu bisa bertahan lama, cuman kan syaratnya harus banyak, Pak. Kadang orang, oh ya ini baterai bisa saya ingin umurnya sekian tahun, misalkan 10 tahun apa 5 tahun ke atas lah ya. Tapi mereka makanya jor-joran. Ya. Baterai misalkan kapasitasnya cuma 4 kWh, dikurasnya habis. Giliran nggak dikuras habis, ini baterai dischargingnya terlalu besar. Misalkan kapasitas baterai 100 ampere, dischargingnya 50 ampere, kan panas, Pak, baterai. Cepet habis juga, panas. Iya. Betul. Makanya kalau bisa, kalau saya sih enggak ya. Kalau saya misalkan kayak tadi ya 1500 watt, pemakaian rata-rata 2000 itu jarang ya. Pokoknya continue itu antara 500 sampai 1500 watt. 2000 itu paling hanya sekian menit lah. Menit, ya. Iya. Itu lebih awet. Lebih awet. Padahal kapasitas baterai saya 1200 ampere atau 25 kWh. 26 lah, punya saya 26. Ya. 2000 misalkan ini 2000 loh ya. 2000 dibagi 26 volt. Ketemu 76 ya, 80-an ampere. 80 ampere lah. Padahal baterai saya 1200 ampere, kan jauh, Pak. Jauh banget. Berarti 1200 dibagi 80 ampere aja. 80 ampere aja. Berarti ketemunya adalah Berapa? 15. Oh, 1/15-nya, Pak. kepakainya. Iya, itu aja udah di 2000. Sangat ringan. Sangat ringan. Ya. Nah, itu adalah salah satu tip untuk menghemat supaya baterai kita umurnya lebih panjang. Lifetime-nya ya. Betul. Jadi kalau dicas ya jangan terlalu besar arusnya, ya kan? Dikuras juga jangan terlalu habis. Jangan terlalu habis, jangan terlalu besar. Ya, sekarang dikurasnya terlalu besar, tapi nggak habis apa? Misalkan kurasnya besar tapi cuma sebentar, ya mending pakai ini apa, aki mobil. Aki mobil itu kan untuk starter, betul, Pak? Stack gitu kan, kurusnya gede itu, pecut besar ya, tapi sebentar. Nah, itu tipnya teman-teman. Jadi Gitu. kalau mau baterai dan
inverternya awet, baterai jangan terlalu dikuras sampai habis ya. Dan bebannya juga jangan terlalu besar, maksudnya disesuaikan Saya mesti dengan sesuaikan. kapasitas baterai. Ya, oke, rekan-rekan. Mungkin seperti tadi ya obrolan kita Om Aris. Terima kasih nih udah dikasih waktunya Om, kita bisa bersilaturahmi ke sini. Sama-sama Pak. Ini saya ke sini udah yang keberapa kali ya? Mungkin sekitar 5 atau 4 atau 5 kali ya ke sini. Udah lama juga kita nggak kemari, nggak berjumpa. Pokoknya kalau meriang baru ke sini Pak. Kalau ada yang meriang, ada Alat pasien meriang. TRS-nya meriang baru ke sini dah. Kalau Jadi mau teman-teman, meriang, ke sini. channel beliau ini di MP Elektro ya. Teman-teman DMP bisa Elektro. mampir. Dan kalau punya teman-teman ada punya permasalahan dengan inverter maupun MPPT, silahkan aja kontak dengan beliau nih, siap menampung Insya Allah. beliau. Oke, makasih banyak ya Om Aris atas waktunya. Sama-sama Pak. Oke rekan-rekan, mungkin sampai di sini ya perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.